Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan share kebenaran firman Tuhan. Ya, temanya ialah memahami sistem tata ibadah dari waktu ke waktu. Ya, memahami sistem tata ibadah dari waktu ke waktu menurut Alkitab. Nah, ya, jadi memahami sistem tata ibadah dari waktu ke waktu menurut Alkitab. Saya Gembala dan Jesuat ya mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk merenungkan, untuk memahami kebenaran firman Tuhan secara benar dan tepat. Nah, pentingnya, mengapa penting memahami sistem tata ibadah dari waktu ke waktu sesuai dengan Alkitab? Baik, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai ayat 23. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, ini kisah tentang penolakan Tuhan terhadap Saul, yang awalnya dia telah dipilih Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Israel atau untuk menjadi raja untuk bangsa Israel, di mana pada waktu itu bangsa Israel adalah masyarakat kudus milik Allah, ya, atau sacral society. Itu sebabnya Tuhan memberikan aturannya, yaitu hukum Taurat yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum moral, hukum upacara, dan hukum sipil. Jadi hukum sipil itu mengatur sistem pemerintahan. Jadi waktu itu yang menjadi raja untuk Israel ialah Allah sendiri. Jadi sistem pemerintahan secara teokrasi. Dan kemudian Israel meminta supaya ada raja. Akhirnya Tuhan memberikan raja kepada mereka yang bernama Saul. Dalam pembacaan kita, Saul dipilih menjadi raja. Ya, tetapi dalam perjalanannya sebagai raja, ternyata terbukti bahwa Saul tidak betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Nah, dalam bagian ini dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Nah, jadi ini sebuah kalimat tanya, ya, dan sebuah kalimat tanya yang berisi perbandingan. Ya, mana yang lebih penting, mendengarkan, memberikan korban bakaran, korban sembelihan, atau mendengarkan suara Tuhan? Nah, kalau kita melihat narasi dari bagaimana Saul ditolak oleh Tuhan, ternyata Saul lebih mengutamakan ya korban sembelihan dan korban bakaran. Ya, dia pikir dengan korban sembelihan dan korban bakaran Tuhan akan senang. Nah, itu yang dipikirkan oleh Saul. Ternyata kalau kita melihat narasi selanjutnya atau cerita selanjutnya, ya, kita menemukan bahwa ternyata Tuhan menolak Saul. Mengapa? Karena ternyata Tuhan lebih sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Ya, padahal domba itu penting. Ya, korban itu penting. Karena korban itu menyimbolkan juru selamat yang akan datang. Ya, itu Tuhan sendiri yang ajarkan. Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada
pengampunan dosa. Jadi syarat dosa diampuni harus melalui penumpahan darah. Makanya Efesus pasal 1 ayat 7, ya lewat penebusan darah Kristus kita mendapat pengampunan dosa. Nah, namun kita perhatikan di sini, ternyata yang pertama yang kita lihat di sini, Tuhan tidak ingin orang menyembah Tuhan secara sembarangan. Jadi Tuhan tidak ingin orang menyembah Tuhan secara sembarangan. Nah, apakah ada orang yang menyembah Tuhan secara sembarangan? Ya, tentu kalau ada pertanyaan demikian, tentu akan banyak yang menjawab, oh, namanya kita menyembah Tuhan, tidak mungkin kita menyembah Tuhan secara sembarangan. Nah, tindakan Saul juga demikian. Dia menganggap bahwa dia tidak salah. Ya, karena dia menunggu Samuel untuk datang mempersembahkan korban. Ya, tapi Samuel tidak datang-datang. Ya, apa salahnya saya gantikan dia? Apa salahnya saya gantikan dia? Nah, ya, dia berpikir begitu. Ya, sama seperti jawaban orang hari ini, ya namanya kita menyembah Tuhan, ya mau menyembah bagaimanapun, yang penting hati kita kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, di sini Tuhan tidak mau kita menyembah Dia sembarangan. Ya, kita harus menyembah Dia sesuai dengan ketetapan yang Dia berikan. Saul ditolak oleh Tuhan karena posisi Saul itu adalah seorang raja, dan yang berhak, ya, mempersembahkan korban pada masa Saul adalah imam, ya. Dan imam pada waktu itu, ya, ditetapkan secara khusus. Ya, Samuel, ya, ditetapkan secara khusus menjadi imam. Ya, dia dikhususkan untuk menjadi imam, sehingga waktu itu ibadah simbolik. Ya, kita lihat di sini korban domba, korban bakaran, ya. Ini pada waktu ibadah simbolik, dan pada waktu itu yang menjadi imam juga pada waktu itu adalah manusia, yaitu Samuel. Nah, Saul mengambil kendali itu, sehingga Tuhan menolak Saul. Masalah korban, oke. Masalah korban sembelihan, oke. Ya, tetapi Tuhan ingin Saul mengikuti apa yang Tuhan tetapkan. Nah, apa yang Tuhan ajarkan. Itu. Ya, jadi Tuhan tidak mau manusia menyembah Tuhan secara sembarangan. Ya. Itu sebabnya kalau kita ingin menyembah Tuhan, bukan kita menyembah dengan konsep kita, dengan cara kita. Nah, tetapi kita menyembah Tuhan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya di sini dikatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Ya, ini penting sekali untuk mendengar, untuk mengerti, kemudian melakukan. Jadi Tuhan tidak mau. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam kitab Hosea, betapa berbahayanya ketika orang menyembah Tuhan menurut konsepnya, menurut pengertiannya, menurut caranya. Itu sangat berbahaya. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Hosea, coba kita lihat Alkitab kita dalam Hosea, ya, pasal yang keempat, ayat yang keenam. Hosea pasal 4 ayat yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, mengenal Allah ini yang seperti apa? Ya, memahami, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Ya, jadi kalau umat Tuhan menyembah dengan caranya sendiri, ya, tentu Tuhan tidak senang. Nah, kalau kita baca di Alkitab,
pada waktu kerajaan Israel terbagi dua, ya sesudah Salomo, kita baca di Alkitab, ya kerajaan Israel utara dipimpin oleh Yerobeam, Israel selatan dipimpin oleh Rehabeam anaknya Salomo. Kemudian yang utara di bawah pimpinan Yerobeam, karena Yerobeam takut orang-orang Israel pergi ke Yerusalem, ya, dan kemudian mereka berbalik mengikuti Rehabeam, maka Yerobeam bikin bukit pengorbanan. Kemudian Yerobeam ganti imam-imamnya bukan suku Lewi lagi. Nah, dia buat sekehendak hati. Kemudian dia bangun bukit pengorbanan. Dan Tuhan marah terhadap tindakan Yerobeam. Karena Tuhan mau orang Israel 1 tahun 3 kali harus ke Yerusalem. Dan kiblatnya harus ke Yerusalem. Itu aturan Tuhan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, bukan oh ini konsep saya, oh ini hati saya. Yang penting hati saya menyembah Tuhan. Nomor 1 memang hati, tapi nomor 2, ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengikuti cara Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin manusia menyembah Dia secara sembarangan. Tuhan tidak ingin manusia menyembah Dia dengan konsepnya sendiri. Tuhan ingin kita menyembah Dia dengan cara yang sudah ditetapkan Dia, sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan aturan dan larangannya. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Di dalam Roma pasal 10, betapa fatalnya orang menyembah Tuhan ya tanpa pengertian yang benar. Bukan ya, pengertian yang benar di sini pengertian mengenai kebenaran firman, menyembah sesuai dengan konsep yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, jadi di sini bilang mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 2 dari Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi giat untuk Allah tanpa disertai dengan pengertian yang benar, ya, itu mendatangkan sesuatu yang merugikan diri kita seperti Saul. Saul ditolak Tuhan. Itu satu gambaran bagi kita bahwa ketika kita ya aktivitas rutinitas rohani kita begitu intens, ya kita begitu giat, tetapi kita tidak mengerti akan peraturan, ketetapan, perintah, dan larangan dari Allah, maka otomatis apa yang kita lakukan ya menentang kebenaran Allah. Ayat 3 dikatakan, Roma 10 ayat 3, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Artinya konsep kebenaran itu ya berhasil pikiran mereka, ya, aturan mereka, konsep mereka. Nah, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, oke, saya mau menyembah Tuhan, hati saya menyembah Tuhan. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan dengan konsep kita, dengan rule atau cara kita, dan tidak sesuai dengan kebenaran Allah, maka sebenarnya kita sedang melawan kebenaran Allah. Ya, ini fatal. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tema pagi ini ya sistem tata ibadah dari zaman ke zaman menurut Alkitab. Nah, ini yang mau saya bagikan bagi kita. Nomor 1 ialah ya Tuhan tidak ingin kita menyembah Tuhan dengan sembarangan. Ya, Allah tidak ingin kita menyembah Dia dengan sembarangan. Ya, fatal hasilnya kalau kita menyembah Tuhan dengan sembarangan. Nah, ya hati kita oke, tapi Tuhan punya rule, Tuhan punya perintah,
Tuhan punya peraturan, ya. Tuhan punya ketetapan dan Tuhan punya larangan. Jadi kita harus ikut apa yang Tuhan ya minta. Kalau tidak, ya nasib kita sama seperti Saul, ditolak Tuhan. Ya, mendengar itu lebih penting dari korban. Ya, mendengar, mengerti firman itu lebih penting dari rajin ke gereja, rajin menghadiri persekutuan, apalagi rajin memberi sumbangan untuk gereja, rajin memberi perpuluhan untuk gereja. Itu lebih penting mendengar agar kita mengerti. Tiap-tiap hal yang kita lakukan untuk Tuhan harus betul-betul didasarkan kepada pengertian yang benar. Pengertian yang benar adalah pengertian yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan pengertian yang didasarkan pada pengertian kita. Bukan pengertian yang diwariskan dari tradisi nenek moyang kita. Bukan sesuatu yang merupakan kebiasaan. Tetapi betul-betul kita pahami setiap hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Oh betul, ini sesuai dengan aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, itu penting, saudaraku. Alkitab sudah memberikan contoh orang-orang yang melakukan menyembah Tuhan secara sesuka hati. Ya, yang kita baca tadi dalam 1 Samuel 15 itu ya Saul. Ya, itu yang kita baca. Kemudian di dalam Roma 10, bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Saduki salah memahami siapakah Mesias itu. Mereka beranggapan bahwa Mesias itu adalah raja rohani, raja duniawi. Ya. Mereka beranggapan demikian. Mereka menganggap bahwa Mesias yang akan datang itu akan membebaskan mereka dari penjajahan atau ya penjajahan bangsa Romawi atas mereka. Menunggu-nunggu itu, mereka tidak betul-betul memahami di kitab Yesaya 53. Salah konsep, salah pengertian. Akhirnya yang mereka salibkan ialah Mesias. Giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar. Ya, jadi ini yang saya mau ingatkan kita sebagai orang Kristen. Ya, makanya hari-hari ini banyak juga nabi-nabi palsu yang muncul. Dan yang muncul itu didukung. Ya, mereka dapat dukungan dari siapa? Dari orang-orang Kristen. Yang seperti apa? Yang tidak betul-betul mengerti firman. Nah, kalau mau tahu tentang nabi palsu, bisa lihat video saya yang sebelumnya, live streaming saya yang sebelumnya, mengenai sepak terjang hamba Tuhan palsu. Ya, pengajar-pengajar palsu. Mengapa orang bisa gampang? Karena mereka mengikut Tuhan sesuai dengan keinginan mereka, perasaan mereka, pengalaman mereka, pengertian mereka, bukan pengertian firman Tuhan. Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Jadi, saya rasa tenang di sini. Saya rasa damai di sini. Nah, dia rasa damai. Tetapi lewat perjalanan waktu ternyata terbukti bahwa tempat di mana dia berada ya digembalakan oleh orang yang melakukan tindakan amoral, ya, mencabuli anak di bawah umur sampai detik menikah. Lalu gimana rasanya itu? Ya, kebenaran firman Tuhan tidak diukur oleh perasaan manusia. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa diukur dengan pengalaman manusia. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa diukur dengan pengertian manusia. Tetapi kebenaran firman Tuhan, pengertian kebenaran Allah harus dibangun di atas dasar firman Allah. Nah, harus dibangun di atas dasar firman Allah. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita betul-betul mengerti konsep menyembah Tuhan. Bahwa betul tindakan yang saya lakukan ini sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan peraturan Tuhan, dan sesuai dengan larangan Tuhan. Bukan suka-suka saya saja. Tidak bisa. Alkitab katakan akan ditolak Tuhan. Akan mendirikan kebenaran sendiri. Melawan kebenaran Allah. 3 hal ini. Ketika kita menyembah Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang ya Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan atur,
dan apa yang Tuhan larang. Ya, jadi ingat, ketika kita menyembah Tuhan, ya, dengan konsep kita, dengan perasaan kita, dengan pengalaman kita, dengan cara kita, maka satu, pasti kita ditolak Tuhan, seperti Saul. Yang kedua, ya, kita seperti yang dikatakan oleh Roma, kita membangun kebenaran sendiri. Dan yang ketiga, kita melawan kebenaran Allah. Nah ini, ya. Nah, ini poin pertama. Ya, jadi Tuhan tidak ingin kita menyembah Tuhan secara sembarangan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, lalu gimana cara menyembah Tuhan? Sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan peraturan Tuhan, sesuai dengan larangan Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kita harus memahami, ya, sistem tata ibadah dari zaman ke zaman menurut Alkitab. Ya, kita harus paham itu. Nah, kalau kita tidak paham ini, kita bisa seperti Yerobeam. Yerobeam hidup dalam masa keimamatan suku Lewi. Tapi Yerobeam mengangkat imam-imam yang non-Lewi. Ya, memang ada kasus-kasus khusus di mana orang-orang non-Lewi bisa menjadi imam. Ya, nah, itu ada aturan khusus di Bait Allah. Ya, nah, seperti ya kita bisa lihat nanti Eli, ya, Samuel. Nah, kita bisa lihat itu. Ya, kita bisa lihat itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, kita harus betul-betul memahami. Kita harus betul-betul memahami sistem tata ibadah dari zaman ke zaman. Yerobeam mengganti posisi suku Lewi, mengganti kiblat ke Yerusalem dengan, ya, dia buat sendiri bukit pengorbanan, kemudian imam dia ganti sesuka hatinya. Akhirnya Tuhan menolak dia. Ya, karena apa? Dia tidak mengerti kebenaran Tuhan, dia melawan, ya, kebenaran Allah. Tidak mengerti, mendirikan kebenaran sendiri, ya, melawan kebenaran Allah. Akhirnya Tuhan menolak Yerobeam. Nah, ini perlu kita pahami. Padahal memang sebelum masa keimamatan suku Lewi, memang Tuhan pakai, ya, orang non Lewi, karena itu waktu itu belum ada Lewi. Pada masa Abraham, Ishak, ya, Yakub, Ayub, yang menjadi imam di situ adalah ayah. Menjadi imam adalah ayah. Nah, kita harus paham ini. Ya, harus paham sistem tata ibadah dari zaman ke zaman menurut Alkitab. Kalau tidak, akan muncul banyak kontradiksi. Ketika kita betul-betul membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, kalau kita tidak paham ini, akan memunculkan pikiran yang kontradiksi. Ya, sehingga ketika kontradiksi itu tidak diikuti dengan ajaran yang benar, menghasilkan penolakan terhadap firman Tuhan. Ya, seperti Kristen liberal yang menolak firman, berkata bahwa Alkitab ini hanya buku biasa. Ya, Alkitab hanya buku biasa. Alkitab ini isinya penuh kontradiksi. Ya, sebenarnya bukan kontradiksi kalau mereka memahami kebenaran. Padahal Alkitab ini satu dengan yang lain saling melengkapi. Bukan kontradiksi, tapi satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Hanya karena mereka tidak paham kebenaran. Seperti saya beri contoh. Kalau bapak-bapak, saudara sekalian baca di dalam Alkitab, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menetapkan, ya, manusia makan itu dari tumbuhan yang berbiji. Ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang berbuah, yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Jadi Tuhan kasih ketetapan makanan manusia pada waktu sesudah diciptakan, sebelum jatuh dalam dosa, itu tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Kemudian lewat perjalanan waktu sesudah manusia jatuh dalam dosa, dalam kitab Kejadian pasal 9,
Nah, ini kita belajar firman. Ya, Kejadian pasal 9 ya, ayat 3 dan 4. Di situ Tuhan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darah, jangan kamu makan. Jadi muncul sebuah kontradiksi kalau kita tidak paham sistem tata ibadah. Kontradiksinya ialah, kok di kitab Kejadian pasal 1 Tuhan perintahkan yang boleh dimakan hanya tumbuh-tumbuhan berbiji. Tapi di Kejadian pasal 9 semua boleh makan, binatang pun boleh, terkecuali yang ada darahnya, ada pengecualian. Ya. Nah, kemudian kita bisa baca lagi di dalam kitab Imamat. Ya, namanya kitab belajar firman, harus buka Alkitab. Ya, kalau hanya ngoceh-ngoceh saja, ya semua orang juga bisa. Ya, yang penting bisa jago ngomong, bisa ngoceh semua. Ya, bisa teriak-teriak, bisa ini. Nah, ya. Nah, Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47 nanti bisa baca sendiri. Ini ada mengenai ada binatang yang haram dan yang tidak haram. Jadi ada binatang yang haram, ada yang tidak haram. Padahal di Kejadian pasal 9 akan memunculkan kontradiksi lagi. Kejadian pasal 9 bilang semuanya binatang boleh makan kecuali yang ada darahnya. Yang omong di Kejadian 9 itu Tuhan, yang omong di kitab Imamat 11 ayat 1 sampai 47 juga Tuhan. Ya, ada binatang yang haram, ada binatang yang halal. Akan memunculkan kontradiksi kalau kita tidak memahami sistem tata ibadah dari zaman ke zaman menurut Alkitab. Nah, ya, kemudian kita lihat lagi. Ya, kalau di sini ada binatang yang haram di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Ya. 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, perhatikan di sini. Ya, seperti ayat pernyataan di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, penyampaian Rasul Paulus ini sepertinya kontradiksi lagi dengan Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Di mana Imamat 11 ayat 1 sampai 47 ada binatang yang haram yang tidak boleh dimakan, dan ada binatang yang tidak haram yang boleh dimakan. Tetapi kata segala sesuatu halal bagiku menggugurkan pernyataan itu, seolah-olah demikian. Jadi sepertinya Alkitab ini ada kontra. Kalau kita tidak memahami tadi yang saya katakan, sistem tata ibadah dari zaman ke zaman dalam Alkitab. Nah, dan lebih frontal lagi di dalam 1 Timotius pasal 4, ya. 1 Timotius pasal 4, bisa lihat Alkitab kita. Nah, ya. 1 Timotius pasal 4. Ya, kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, kita lihat di sini lebih keras lagi. Dia malah di bagian ini menuduh bahwa orang yang melarang makan tertentu itu ajaran setan-setan yang memakai manusia yang memakai cap mereka sendiri. Ya, ini keras lagi. Nah, lalu bagaimana kita memahami ya perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab? Nah, untuk memahami ini kita harus memahami sistem tata ibadah dari zaman ke zaman ya dalam Alkitab. Nah, pertama kita harus pahami dulu ya. Pada waktu Tuhan ciptakan manusia ya, dari penciptaan kita harus tarik garis dari penciptaan ya sampai masa
ya kejatuhan manusia dalam dosa, artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa, dari penciptaan sampai kejatuhan manusia. Di sini kalau kita baca di Alkitab, ini masa zaman kekudusan. Ya. Ini zaman kekudusan. Nah, ya, zaman kekudusan, ini masa kekudusan. Masa kekudusan ini manusia bergaul akrab dengan Allah. Ya, manusia belum jatuh dalam dosa. Nah, dan di zaman ini Tuhan menetapkan manusia hanya boleh makan ya tumbuhan yang berbiji. Nah, ini zamannya di sini. Bergaul akrab dengan Allah. Dari zaman, ingat ya, dari penciptaan sampai dengan hari kejatuhan manusia. Ya, karena manusia bergaul akrab dengan Allah, manusia bersekutu dengan Allah. Nah, ini zaman kekudusan. Nah, kemudian kita lihat dari zaman kejatuhan manusia, ya, sampai hukum Taurat diturunkan. Ya, artinya dari zaman kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan, ya ini mulai dari zaman manusia jatuh dalam dosa. Di situ ada Habel, ya kalau kita urut orang benar situ Habel, ya ada Nuh, ada Abraham, ada ya Ishak, ada Yakub, ya ada Musa, ya sampai hukum Taurat diturunkan. Artinya sebelum ada bangsa Israel. Nah, ini disebut dengan masa keimamatan ayah. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, ya manusia yang berdosa tidak bisa membereskan dosanya dengan perbuatan baik. Ya. Yang mengajarkan manusia bisa membereskan dosanya dengan perbuatan baik itu ajaran setan. Ya. Nah, karena konsep ajaran manusia bisa menyelesaikan dosa dengan perbuatan baik inilah yang akan membawa manusia banyak masuk neraka. Ya. Nah. Ya. Manusia ya yang berdosa ini tidak bisa menyelesaikan dosanya dengan amal. Ya, dengan amal. Nah, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak bisa menyelesaikan dosanya dengan ibadah. Ya. Nah, justru konsep-konsep inilah yang membawa banyak orang ke dalam neraka. Mengapa? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita harus mengerti dulu apa itu dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Yang namanya orang melanggar hukum, tentu harus dihukum. Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu dihukum. Bukan disuruh berbuat baik, bukan disuruh beramal, bukan disuruh beribadah. Ya, nomor satu orang itu harus dihukum dulu. Dan Alkitab katakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Yaitu ya upah dosa adalah maut. Makanya pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami pertama kematian. Iblis tipu bahwa manusia tidak mati dan manusia akan tahu sama seperti Allah. Lihat, iblis punya cara tipu ini luar biasa. Memang pada waktu manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia bisa tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia tidak menjadi sama seperti Allah. Di mana perbedaannya? Perbedaannya Allah Maha tahu, manusia hanya tahu saja. Ya, nah, Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha tahu. Oh ini pasti. Ya, Allah Maha tahu, manusia hanya tahu. Tapi iblis tipu menjadi sama seperti Allah. Ya, nah, itu tipuan iblis. Nah, ya manusia yang jatuh dalam dosa, ya mengalami kematian yang pertama, kematian moral. Cenderung hati berbuat dosa. Cenderung hati berbuat dosa. Iblis tipu bahwa kamu tidak akan mati. Tapi waktu manusia makan, dia langsung mengalami kematian moral. Dia tahu bahwa telanjang itu jahat, sehingga dia ambil tumbuh-tumbuhan untuk menutupi ketelanjangan.
Nah, sejak dia tahu yang baik dan yang jahat, pikiran jahat mulai merasuki hatinya. Itu mengalami kematian moral. Ya. Lalu sesudah mengalami kematian moral, mengalami kematian rohani. Ya. Mengalami kematian rohani. Pada waktu Allah datang untuk bertemu dengan mereka, mereka bersembunyi. Ya. Mereka bersembunyi. Yang tadinya mereka bergaul akrab dengan Allah, tetapi karena dosa, akhirnya mereka menjauh dari Allah. Allah yang mencari mereka, menemukan mereka, dan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Bisa baca itu dalam kitab Kejadian pasal 3, ya ayat 21, ayat 22. Bisa lihat di situ. Mengalami kematian rohani. Ini tipuan iblis. Jadi iblis menipu bahwa kalau kamu makan sekali-kali kamu tidak akan mati. Yang dipikirkan manusia itu mungkin mati jasmani. Tetapi pernyataan Allah di situ secara implisit, yang mengandung kematian manusia secara total. Ya, moral mati langsung. Ya, spiritual mati langsung. Dan yang terakhir mengalami kematian jasmani. Nah, mengalami kematian jasmani. Nah, ya, manusia upah dosa ialah maut, mati. Ya, mati moral, mati rohani, mati jasmani. Nah, kalau tetap mati semua, waktu dia mati tempatnya dalam neraka. Makanya manusia butuh hidup. Ya, maka pernyataan Tuhan Yesus, biarlah orang mati mengubur orang mati. Ini pernyataan Tuhan Yesus, ini orang mati. Yang mati benar-benar jasmani itu sudah mengalami 3 kematian. Mati moral, mati spiritual, mati ya jasmani. Yang hidup, mati moral, mati spiritual, ya tinggal menunggu mati jasmani. Kalau 3 mati, neraka tempatnya. Makanya butuh hidup. Bagaimana supaya manusia bisa hidup? Nomor 1 harus dihukum dulu. Karena Allah mengasihi manusia. Bukan sejak ada ayat Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak orang mengerti ayat ini fokusnya hanya kepada peristiwa penyaliban Yesus. Ya. Tetapi ayat ini mengandung makna implisit bahwa sebelum penyaliban Yesus Kristus, saat manusia jatuh dalam dosa, kasih Allah itu sudah dinyatakan kepada manusia. Ya, waktu manusia berdosa, Allah mengambil kulit binatang, menutupi ketelanjangan manusia. Artinya, dengan adanya dosa, maka ada penumpahan darah. Darah binatang di situ adalah darah domba. Ya, jadi manusia berdosa, domba dikorbankan. Siapakah domba korban ini? Yesus Kristus yang akan datang. Ya, Yesus Kristus yang akan datang. Jadi karena dosa manusia ada penghukuman. Dan sebelum yang dihukum itu datang untuk menggantikan dosa manusia, Allah menyimbolkan yang dihukum itu dengan domba. Ya. Makanya untuk menyelesaikan dosa, ingat baik-baik, bukan disuruh orang berbuat baik, bukan disuruh orang beramal, ya nyumbang gereja, beri perpuluhan segala macam, bukan itu. Ya, justru konsep-konsep itu bawa banyak orang ke neraka. Ya, bukan suruh rajin ibadah, ya, bukan. Tetapi harus menyelesaikan dulu dosanya dengan cara penghukuman. Bagaimana caranya dihukum? Ya, kasih Allah tadi. Ya, sebelum anaknya dikaruniakan berinkarnasi, ia janji akan kirim juru selamat, yaitu disimbolkan dengan domba. Nah, itu sebabnya persembahan Kain ditolak Tuhan. Bukan karena Kain beri tumbuh-tumbuhan yang busuk segala macam. Ya, wajar dia petani berikan korban tumbuh-tumbuhan, wajar secara logika. Tetapi Tuhan mau aturan Tuhan itu korban yang ada penumpahan darah. Korban bakaran yang ada penumpahan darah.
Karena apa? Lewat korban itu simbol iman bahwa juru selamat akan datang menyelesaikan dosa. Makanya Alkitab catat, Habel itu orang beriman, Kain itu orang yang tidak taat. Dia bangun konsep penyembahan sesuai dengan konsepnya sendiri. Yang penting hati saya menyembah Tuhan kok. Saya kan petani, tidak apa-apa saya bawa tumbuh-tumbuhan, saya bawa buah-buahan. Itu kan hati saya yang penting untuk Tuhan. Tapi Tuhan ternyata tolak korban Kain. Nah, ya Tuhan tolak korban Kain. Karena Tuhan mau yang dikorbankan itu adalah domba. Karena domba adalah gambaran dari juru selamat yang akan datang. Domba adalah gambaran dari penghukuman, ya, penebusan yang akan dilakukan oleh juru selamat yang akan datang. Nah, ini harus dipahami. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia yang ingin hidup ya harus ikut perintah, peraturan, ketetapan dan larangan dari Allah. Kalau dia mau masuk surga, dia kalau mau hidup, ya, itu sebabnya kita baca Alkitab, ya, dalam perjalanan umat Israel, ibadah korban itu sangat penting, ya. Nah, ibadah korban. Jadi domba korban di perjanjian lama itu adalah pemberitaan Injil yang akan datang. Jadi manusia yang ingin diselamatkan, dia harus mengambil seekor domba, bawa kepada imam, mengaku dosanya, darah domba dikorbankan, ya, dan domba itu dikorbankan. Domba itu adalah gambaran dari juru selamat yang akan datang. Nah, itu. Ini harus kita pahami. Jadi kejatuhan manusia, ya, kejatuhan manusia, dari kejatuhan sampai hukum Taurat ada aturannya. Jadi bukan pergi korbankan darah domba sembarangan. Sistem tata ibadahnya ada. Di masa ini yang menjadi imam adalah ayah. Nah, yang menjadi imam adalah ayah. Ini sebenarnya panjang, ya. Ini kita butuh kelas khusus. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat. Dari masa kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan, yang menjadi imam adalah ayah. Itu sebabnya Ayub bukan suku Lewi. Tapi kalau kita baca Ayub pasal 1 ayat 4 dan 5, ya, Ayub memposisikan dirinya sebagai imam karena Ayub hidup dalam masa keimamatan ayah. Masa keimamatan ayah dimulai dari kejatuhan manusia dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan. Nah, itu harus diingat. Ayah sebagai imam. Maka pada masa ini Tuhan kasih kuasa, ayah memberkati anaknya, anak diberkati, ayah kutuk anaknya, anak terkutuk. Kita bisa baca Nuh, bukan orang Lewi. Orang Lewi ada dalam Nuh. Ya, dia memberkati 2 anaknya, mengutuk 1 anaknya. Ham dikutuk, Sem dan Yafet diberkati. Ya, itu karena Nuh hidup masa keimamatan ayah. Nah, masa keimamatan ayah berakhir pada waktu hukum Taurat diturunkan. Ya. Nah, pada waktu hukum Taurat diturunkan, dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes tampil, yang menjadi imam di sini adalah suku Lewi. Dan semua orang yang ingin mendapatkan kebenaran, kiblatnya harus ke Yerusalem. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kiblatnya ke Yerusalem? Karena janji Tuhan akan kirim juru selamat itu akan datang di Yerusalem. Makanya kiblat doanya harus ke Yerusalem. Kiblat doanya harus ke Yerusalem. Jadi dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes tampil. Nah, kalau dari kejatuhan sampai dengan hukum Taurat, ini menjadi imam ayah, dan yang menopang kebenaran adalah ayah. Kalau ayahnya brengsek, maka anak-anaknya juga brengsek. Minta maaf, ini kata brengsek. Atau kalau ayahnya menyembah Tuhan secara sembarangan seperti Kain, maka keturunannya akan menyembah Tuhan secara sembarangan. Kalau ayahnya memberi korban babi, maka keturunannya seterusnya akan kasih korban babi. Itu ayah jadi penopang kebenaran. Nah, karena banyak ayah tidak mengasihi Tuhan, akhirnya Tuhan pilih yang menopang kebenaran tidak lagi ayah, tetapi Tuhan pilih bangsa Israel. Ya, bangsa Israel dipilih menjadi penopang kebenaran. Nah,
Ya. Dan Allah pilih satu suku dari antara orang Israel untuk menjadi imam, yaitu suku Lewi. Dan tiap orang yang ingin hidup kembali atau mendapat hidup yang kekal, dia harus bawa korban domba kepada imam untuk memohon pengampunan dosa. Dan domba yang dikorbankan oleh imam, itu adalah juru selamat yang akan datang. Nah, dari masa kejatuhan sampai dengan hukum Taurat diturunkan, disinilah berlaku makanan, semua boleh makan kecuali yang ada darahnya. Dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes tampil, disinilah berlaku makanan haram dan halal. Nah, ini harus kita mengerti. Nah, kita harus mengerti. Jadi kalau di masa keimamatan suku Lewi, ayah bukan imam lagi, tapi suku Lewi sebagai imam. Jadi konsep family altar itu ada di masa keimamatan ayah, mesbah keluarga, ayah sebagai imam. Nah, itu harus kita mengerti secara benar. Sedangkan pada masa hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes tampil, yang menjadi imam adalah suku Lewi. Mesbahnya Tuhan tidak mau lagi ada mesbah-mesbah di keluarga-keluarga. Tuhan bangun mesbah di bait suci, di tempat yang maha kudus. Jadi jangan bangun lagi mesbah sendiri di rumah. Nah, ini harus dipahami benar-benar. Yang bangun mesbah sendiri di rumah itu bangun pengertian sendiri, konsep sendiri. Nah, karena Tuhan sudah bangun mesbahnya di bait Allah pada masa keimamatan suku Lewi. Jadi semua orang yang ingin diselamatkan bukan pergi kepada mesbah keluarga lagi, tapi harus tuju kepada mesbah yang sudah Tuhan tetapkan pada masa keimamatan suku Lewi. Nah, ini harus betul-betul dimengerti ini. Masih karena banyak orang Kristen masih konsepnya terputar di sini, belum mengerti, masih kusut di bagian ini. Jadi kita perlu jelaskan sejelas-jelasnya. Kita perlu jelaskan sejelas-jelasnya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lihat lagi, dari Yohanes tampil, sampai ini susah digambarkan Dari Yohanes tampil, jadi ini 5 jari saya gambarkan, Jadi ini masa dari penciptaan sampai kejatuhan dalam dosa, dari kejatuhan dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes tampil. Nah, dari Yohanes tampil, sampai hari pengangkatan, artinya di masa kita, suku Lewi bukan lagi imam, tetapi yang menjadi imam di sini adalah setiap orang percaya. Kita adalah imamat yang rajani, imam dan raja. Nah, mengapa? Karena dari Yohanes tampil sampai hari pengangkatan, tidak ada lagi manusia yang dipercaya oleh Allah yang berposisi sebagai imam. Mengapa? Karena Yesus Kristus sendiri telah menjadi imam besar bagi kita. Harus dipahami, Jadi bagaimana sekarang? Kita perlu bangun mesbah. Kalau di masa keimamatan ayah, mesbahnya dibangun keluarga, family altar. Kalau di masa keimamatan suku Lewi, mesbah Allah dibangun di bait Allah. Nah, bagaimana dengan pada masa Yohanes tampil sampai hari pengangkatan? Mesbahnya dibangun di mana? Mesbah kita hari ini, mesbah kita hari ini, Alkitab katakan dalam kitab Ibrani, Kristus telah dengan matinya di atas kayu salib, Kristus telah masuk ke tempat yang maha kudus, bukan dengan membawa darah domba, tetapi dengan darahnya sendiri. Itu kita harus ingat, dengan darahnya sendiri melintasi kemah, dan duduk di sebelah kanan Bapa.
Jadi kiblat kita hari ini, mesbah kita di mana? Mesbah kita ada dalam Kristus. Dan Kristus ada di mana? Ya. Kristus bilang, aku pergi supaya dia datang. Roh Kudus datang dan dia tinggal di dalam hati kita. Jadi tidak ada lagi mesbah-mesbah. Tidak boleh bangun lagi. Oh, gereja di mimbar gereja itu mesbah, atau di family altar di rumah, tidak ada. Mesbah kita hari ini ada dalam hati kita. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Nah, ini harus kita betul-betul mengerti. Kita betul-betul harus paham ini setepat-tepatnya. Ya. Nah, di dalam Lukas 16 ayat 16 harus ada landasan ayat. Ya, bahwa ibadah simbolik diakhiri pada waktu Yohanes tampil. Itu ayatnya Lukas 16 ayat 16. Ya, Lukas 16 ayat 16. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahi berebut memasukinya. Ya, jadi hukum Taurat berlaku, dan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Ya, ini terjadi peralihan dari ibadah simbolik masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Kalau dulu mesbah itu dalam bentuk, ya, dalam bentuk mesbah yang betul-betul real, ya, keluarga pada masa keimamatan ayah dia punya mesbah sendiri. Kemudian pada masa keimamatan suku Lewi di bait Allah ada mesbah khusus. Maka pada waktu Yohanes tampil, kita sudah beribadah dalam roh dan kebenaran. Makanya Tuhan Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi ada mesbah di mana-mana hari ini. Mesbah itu sudah ada dalam hati kita. Karena Yesus telah menjadi imam besar bagi kita. Ya, kita bisa lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ya. Ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Kristus hari ini telah menjadi imam besar bagi kita. Dan hari ini di dunia tidak ada lagi yang Tuhan percayakan. Tidak ada lagi yang Tuhan percayakan berposisi sebagai imam. Tidak ada lagi. Itu sebabnya tidak ada lagi yang namanya berkat memberkati. Ya, yang dilakukan oleh manusia. Paulus menyampaikan kepada Timotius sebagai seorang gembala jemaat, tidak boleh sembarangan menumpangkan tangan atas seseorang. 1 Timotius pasal 5 ayat 22. Di situ Paulus bilang, jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Kita hari ini ibadah dalam roh dan kebenaran. Kita harus paham. Ibadah dalam roh dan kebenaran, mesbah kita ada dalam hati kita. Kesucian hati menjadi satu tuntutan utama bagi kita. Ya, bagaimana hati kita bisa suci? Ya, kita harus betul-betul bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pada waktu orang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal permanen dalam hatinya. Jadi tidak perlu lagi undang Roh Kudus datang dan pergi, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya, tidak perlu undang Roh Kudus datang dan pergi. Kita tidak perlu lagi lakukan itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya, masih banyak orang Kristen yang salah berpikir kita masih ada dalam masa ibadah simbolik. Jadi masih ada doa, kiranya Tuhan engkau urapi hambamu. Pengurapan kita terima pada waktu seseorang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita bisa lihat itu dalam surat 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1. Ya. Ayat 21 ya dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi,
Allah yang telah mengurapi. Garis bawahi kata yang telah mengurapi. Berarti waktu kita telah terima Yesus, kita telah mendapat pengurapan dari Allah. Ya. Adalah Allah yang memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jelas. Ya, jadi masih banyak orang Kristen yang hari ini tidak mengerti sistem ini. Ada lagi lagu yang betul-betul kalau kita perhatikan kalimatnya tidak alkitabiah dan sifatnya melawan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan membawa darah domba. Siapakah kita sehingga kita bawa darah domba? Kita bukan imam besar. Justru kita menggantikan posisi Kristus. Hari ini Kristus bukan membawa darah domba, tapi dia membawa darahnya sendiri untuk menyelesaikan dosa kita. Masih banyak lagu-lagu yang harus dikritisi. Ya, sebabnya perlu kita menyanyi dengan lagu-lagu yang alkitabiah, dengan musik yang alkitabiah, kata-katanya alkitabiah, musiknya juga harus alkitabiah. Tidak boleh sembarangan. Ya. Ya. Kalau sembarangan, oh itu kan saya puji Tuhan, hati saya senang kalau puji lagu. Ya, putar ke kiri, ada lagi diubah lagi. Ya, mari kita menyembah. Apa? Saya tidak mengecilkan, tapi kita harus ikut apa yang Alkitab ajarkan. Kita ikut perintah Tuhan, kita ikut ketetapan Tuhan, kita ikut aturan Tuhan dan jauhi larangan Tuhan. Itu penting. Ya, bukan sesuka hati kita. Perlu kita betul-betul mengoreksi. Ingat, ya, ketika kita menyembah Tuhan dengan pengertian kita sendiri, kita pasti ditolak Tuhan. Kita pasti membangun diri, membangun kebenaran sendiri, dan kita pasti menentang kebenaran Allah. Nah, ya, ini sistem tata ibadah. Jadi kita hari ini sudah menyembah dalam roh dan kebenaran. Sejak kapan? Sejak Yohanes tampil. Mengapa Yohanes tampil? Yohanes 1:29. Pada waktu Yohanes tampil, Yesus datang dan Yohanes menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dulu juru selamat disimbolkan dengan domba, maka sekarang juru selamat sudah datang yang sesungguhnya pada waktu Yohanes tampil. Ya, jadi ini penting. Kita harus betul-betul memahami ini, bukan sekedar menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, tapi kita harus menyelidiki firman Tuhan. Ya, jadi hari ini tidak ada lagi yang berposisi sebagai imam. Karena kita semua adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9, Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Nanti bisa buka Alkitab kita. Ya, karena ini siaran pagi ini cukup panjang ya. Cukup panjang. Ya. Jadi, ya. Nah, kita harus betul-betul memahami. Jadi doa berkat apa perlu hari ini? Tidak perlu. Mengapa? Karena Kristus adalah imam besar untuk kita. Dan Kristus telah memberikan jaminan. Dia akan memberikan segala berkat rohani bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Ya, Efesus 1 ayat 3. Dikatakan, terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi segala berkat rohani telah diterima orang yang percaya kepada Yesus. Kalau masih tiap minggu masih terima berkat, berarti kita tidak percaya dengan ayat ini. Karena ayat ini memberikan jaminan segala berkat. Dan kita hari ini tidak hidup di masa ibadah simbolik, di mana Tuhan menetapkan salah satu suku atau menetapkan ayah sebagai imam. Hari ini yang menjadi imam besar bagi kita adalah Yesus Kristus. Bukan lagi ayah, bukan lagi suku Lewi, tetapi Yesus Kristus. Dan hari ini siapapun yang bertindak sebagai imam besar, dia menggantikan posisi Kristus. Ya, menggantikan posisi Kristus. Bahasa Yunani menggantikan itu anti. Anti itu bisa menggantikan, melawan. Jadi kalau menggantikan posisi Kristus itu anti Kristus. Makanya di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 18-19 sudah muncul banyak anti Kristus. Ya, artinya melawan Kristus. Nah, ini perlu kita pahami. Dan di masa kita sekarang, sejak Yohanes tampil
sampai hari pengangkatan. Ini ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya, kalau ibadah simbolik itu masih ada simbol makanan haram halal. Tapi hari ini semuanya boleh kita makan. Asal berguna. Asal tidak diperhamba. Ya, berguna ya untuk kesehatan, makan nasi, makan sayur 4 sehat 5 sempurna perlu. Ya. Nah, tapi jangan sampai diperhamba. Rokok memperhamba banyak orang. Bagaimana? Bisa contoh, bisa orang ya, kalau tidak orang perokok, kalau dia tinggal di tempat yang tidak ada rokoknya, dia akan berupaya susah payah untuk mencari rokok. Mengapa? Karena rokok telah menjadi Tuhan bagi dirinya. Itu diperhamba. Tidak boleh kita diperhamba. Lalu apa bedanya yang berguna dan yang tidak berguna? Yang berguna ya menyehatkan. Kalau tidak makan mati, itu berguna. Sedangkan yang tidak berguna itu seperti rokok. Orang tidak merokok tidak mati kok. Tidak minum minuman keras tidak mati kok. Nah, ya. Jadi kalau ada hari ini ajaran yang katakan ada makanan yang haram, sebenarnya mereka termasuk di dalam 1 Timotius. Itu ajaran setan memakai cap mereka sendiri. Keras Alkitab katakan. Bukan saya loh, Alkitab yang katakan. Ya, itu Alkitab katakan. Karena itu Tuhan tidak pakai itu lagi. Ingat, mengapa kita perlu memahami sistem tata ibadah dari zaman ke zaman menurut Alkitab? Karena kalau kita tidak paham apa yang sudah tidak dipakai Tuhan, seringkali diambil iblis, dipakai untuk menyesatkan manusia. Ya, itu kita harus paham. Jadi dipakai iblis untuk menyesatkan, jangan lagi kita ya turut dalam kesesatan itu, tapi kita lihat, oh itu tidak benar, kita tidak perlu pakai itu lagi, karena Tuhan sekarang sudah pakai dengan ini. Anggur yang baru harus diisi dalam kantong yang baru. Ya, kalau anggur baru diisi dalam kantong yang lama, tentu anggur itu akan menyobek kantong yang lama. Itu jelas. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi pagi ini saya hanya ambil 2 hal saja. Ya, memahami sistem tata ibadah dari zaman ke zaman menurut Alkitab. Pertama, Tuhan tidak ingin kita menyembah Tuhan secara sembarangan. Yang kedua, bagaimana cara menyembah Tuhan. Dan kita hari ini menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mesbah kita di mana? Mesbah kita ada dalam hati kita. Pada waktu kita bertobat percaya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dan tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Jadi tidak perlu lagi bangun mesbah. Family altar istilahnya sudah lewat. Ya, istilah family altar sudah lewat. Ya, mesbah di gereja, bait Allah segala macam. Ya, mesbah harus doa sungkur di gereja, kuduskan mimbar segala macam. Itu sudah, itu masa ya, bait Allah. Hari ini jangan bangun mesbah sembarangan lagi, karena mesbah kita sudah ada dalam hati kita. Ya, sudah ada dalam hati kita. Jangan lagi bertindak sebagai imam besar. Ya, karena hari ini Yesus Kristus sudah menjadi imam besar bagi kita. Jangan menganggap bahwa berkat Kristus itu kurang bagi kita, karena dia sudah janji segala berkat ya dalam Efesus 1 ayat 3. Ya, ada banyak hal lagi yang bisa saya jelaskan. Ya, tapi saya harap penjelasan pagi ini cukup bagi kita. Ini pelajaran. Kita perlu belajar untuk mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti, kita menyembah Tuhan dengan cara kita, dengan pengalaman kita, dengan perasaan kita, dengan suka-suka kita, pasti kita ditolak Tuhan. Pasti kita membangun kebenaran sendiri, dan pasti kita melawan kebenaran Allah. Semoga renungan pagi ini, pelajaran pagi ini, membuka pikiran wawasan kita. Ya, saya, Gembala dan Siswat, mengucapkan salam sejahtera, ya, Maranatha. Saya akan bacakan beberapa komentar yang masuk. Ya, Pak Agus Talan, Maranatha Pak Dance. Sebenarnya pagi ini saya mau ke Kupang, ikut seminarnya Pendeta Estra Suruh, tapi ragu karena COVID-19. Ya, boleh saja. Boleh ikut di mana-mana, ikut seminar siapapun. Tapi jangan kultus manusia. Ya, lihat Alkitab, sumber kebenaran. Manusia bisa salah. Ya, bisa mengecoh dengan filsafat, dengan kalimat yang diputar kiri kanan. Ya, harus perhatikan apa yang Alkitab ajarkan. Alkitab itu lurus pernyataannya. Ya Pak Talan, selamat pagi juga ya.
Salam sejahtera untuk Pak Talan. Semoga aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, kemudian ada Rumah Salom Oibobo. Ya, ini Pak Charles Lawa dan Ibu. Ya, salam sejahtera, selamat pagi. Ya, amin, amin, amin. Khotbah sudah membuka banyak hal yang tertutup selama ini. Kiranya ibadah dalam roh dan kebenaran. Salam. Ya, salam juga Pak. Ya, tidak ada salahnya ucapkan salam. Itu artinya salam sejahtera bagi mereka yang tidak dihukum. Kalau kita sudah selamat, ya wajar kita katakan salam. Tapi salam itu tidak boleh kita ucapkan sembarangan. Ada orang yang Kristen-Kristenan salam. Jadi kata itu jadi tidak ada maknanya. Kata salam itu hanya boleh diucapkan bagi mereka yang benar-benar tidak dihukum lagi, atau yang sudah pasti masuk surga. Ya. Jadi itu baik, selamat pagi untuk semuanya. Mas ada yang lain juga menonton. Ya, baik. Saya pikir cukup sampai di sini. Ya, renungan kita pagi ini, dan besok tidak ada renungan karena besok saya ada aktivitas yang lain, kesibukan yang lain mulai dari pagi. Jadi saya sampaikan salam sejahtera, sampai ketemu di live streaming selanjutnya. Ya, dan saya undang untuk mengikuti setiap minggu pagi jam 9 sampai jam 10 kita ada kelas jemaat ya lewat live streaming, dan jam 10 kita ada kebaktian berjemaat lewat live streaming ya, nanti akan dipandu oleh beberapa orang yang terlibat dalam pelayanan. Baik, saya Gembala dan Jesuat mengucapkan salam sejahtera, Maranatha.